Permisi, Bu. Ya, Atau mungkin bisa dikasih linknya di Hebat. sebentar. Gimana Erika? Mungkin videonya bisa ditaruh di Hebat. Tuh, Jadi gak ada suaranya Erika. gimana? Apa sudah terdengar? Oh, sebentar. Suaranya kok hilang? Gimana Erika? Bisa diulang? Apakah sudah terdengar, Ibu? Oh ya, sekarang terdengar. Oke. Kalau misal dikasih di Hebat gimana? Biar bisa dilihat lagi gitu. Sekarang perlu ditampilkan nggak? Nggak usah. Bisa juga, tapi nanti dikasih ke Hebat juga gitu. Oh, di Hebat ditautkan ya. Oke. Ya, di Hebat akan Budian tautkan ya. Share sound. Terdengar? Terlihat? Halo para mahasiswa. Video ini akan menampilkan alat dan bahan serta cara kerja praktikum kecepatan reaksi. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam penentuan tetapan laju reaksi inversi sukrosa pada suhu 35 derajat Celcius dengan menggunakan polarimeter. Tahap awal dari percobaan ini yaitu kita melakukan persiapan water bath dan polarimeter. Sumber arus telah terpasang. Ya, ini adalah skala suhu yang terlihat yaitu 35 derajat Celcius. Kita awali dengan menekan tombol on, kemudian suhu dapat kita atur sesuai dengan tujuan dari penelitian, maka suhu akan terkondisi pada suhu tersebut. Berikutnya kita beralih pada polarimeter. Sumber arus juga telah terpasang. Saudara bisa lihat bahwa polarimeter ini adalah polarimeter dengan ketelitian 2 angka di belakang koma. Ya, ada skala sebelah kiri dan kanan. Saudara bisa melihat ada analisator di sini. Tombol on off kita nyalakan. Sekarang dalam posisi on. Polarimeter baru dapat kita gunakan setelah 2 menit. Ini adalah tempat untuk meletakkan tabung polarimeter. Ya, polarimeter telah siap. Kemudian kita matikan. Berikutnya adalah pembuatan larutan sukrosa. Kita siapkan timbangan analitik, kemudian ada sukrosa dan kertas perkamen. Kita ambil kertas perkamen, kemudian kita masukkan ke dalam timbangan analitik. Kita akan melakukan penimbangan sukrosa secara langsung. Sebanyak 20 gram sukrosa akan kita timbang. Kita masukkan hati-hati agar tidak ada yang tercecer. Dilakukan dengan tenang dan yakin. Kemudian setelah diperoleh 20, sekian gram, kita tutup dan kita catat berapa bobot yang kita peroleh. Ini adalah sukrosa yang telah disiapkan. Sekarang kita akan melakukan pembuatan larutan sukrosa. Kita ambil air suling, kita larutkan sukrosa yang telah kita timbang, kemudian kita masukkan ke dalam beker gelas. Secukupnya saja, hati-hati, jangan lebih dari 100 ml. Diaduk hingga larut. Ya, kita siapkan labu ukur. Kita masukkan larutan sukrosa
secara kuanti dengan cara mengalirkan melalui batang pengaduk. Setelah ini jangan lupa beker gelas kita bilas dengan menggunakan air suling. Kemudian kita tepatkan pada garis tanda dengan menggunakan pipet tetes. Setelah tepat tanda, kemudian kita homogenkan. Berikut adalah proses penyaringan larutan sukrosa. Kita melipat kertas saring dengan cara demikian. Kita masukkan ke dalam corong. Di bawahnya ada Erlenmeyer, wadah untuk penampungan. Ya, tentunya Erlenmeyer yang telah dalam kondisi bersih. Kemudian kita tuangkan larutan sukrosa. Saudara bisa menggunakan bantuan batang pengaduk untuk menuangkan larutan sukrosa ini. Maka dia akan menetes dan kita tunggu saja. Sembari kita menunggu larutan sukrosa yang disaring, kita menyiapkan tabung polarimeter. Dibilas dengan air suling, kemudian kita balik seperti ini, dibolak dan dibalik, kemudian kita buang, dan ini kita lakukan 2-3 kali. Pada tahap ini kita akan menentukan alfa koreksi dengan menggunakan air suling. Ya, setelah 2-3 kali kita bilas, maka selanjutnya kita isi sampai penuh, kemudian kita tutup rapat. Hati-hati tidak terlalu kencang dan pastikan tidak ada gelembung udara yang terbentuk di dalam tabung polarimeter. Ya, ini bisa kita balik demikian untuk memastikan bahwa tidak ada gelembung udara. Tidak ada gelembung udara. Oke. Sudah siap. Sekarang kita kembali ke polarimeter yang sudah kita nyalakan terlebih dahulu. Kita masukkan tabung polarimeter ujung besar dekat dengan sumber cahaya. Ya, kita tutup. Kemudian sekitar 2 menit, maka kita dapat melakukan pengamatan untuk penentuan alfa koreksi. Kemudian hasilnya kita catat dan kita laporkan sebagai alfa koreksi dari air suling. Penentuan alfa 0. Air suling yang berada dalam tabung polarimeter kita keluarkan isinya. Kemudian kita menyiapkan larutan yang digunakan untuk penentuan alfa 0, yaitu 20 ml larutan sukrosa ditambah dengan 20 ml air suling. Air suling sudah kita letakkan sebelumnya di dalam beker gelas, kemudian kita tambahkan larutan sukrosa 20 ml sama banyak, kita homogenkan. Kita aduk hingga homogen. Ya, setelah itu kita ambil tabung polarimeter. Sebelum kita isi dengan langkah yang sama dengan sebelumnya, kita bilas tabung polarimeter dengan menggunakan larutan yang akan kita tentukan, yaitu sebanyak 2 hingga 3 kali.
Ya, ini kita bilas kembali. Kita pastikan bagian dalam dari tabung polarimeter telah homogen terisi oleh larutan yang akan kita tentukan nilai alfanya. Ya, setelah itu kita tutup berhati-hati, pelan-pelan. Tidak terlalu kencang, dan kita pastikan sekali lagi tidak ada gelembung udara yang terbentuk di dalam tabung polarimeter. Ya, berikutnya kita kondisikan tabung polarimeter sesuai dengan suhu pengamatan, yaitu 35 derajat Celcius. Kita masukkan ke dalam water bath. Ya, posisinya bisa demikian. Yang utama yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai tabung polarimeter jatuh dan kemudian menjadi pecah. Kemudian setelah terkondisi, kita masukkan ke dalam polarimeter dan kita lakukan pengamatan. Ini adalah bidang cahaya yang tampak terang di tengah, kemudian gelap di tengah. Bidang cahaya terang di tengah dan gelap di tengah ini berada di bersebelahan, kemudian kita ke antaranya dan kita akan melihat bidang cahaya yang tampak homogen. Ya, setelah kita menemukan ini, kemudian kita hentikan pencarian kita dan kita catat skala yang terbaca. Ini sebagai nilai dari alfa 0. Ini adalah penentuan alfa T. Kita siapkan larutan gula sebanyak 20 ml, tepat tanda dengan menggunakan bantuan pipet tetes. Setelah itu kita tuang ke dalam beker gelas dan kita siapkan pula untuk katalis HCl4 normal sebanyak 20 ml hingga tepat tanda dengan bantuan pipet tetes. Sebelum kita tuang, kita harus menyiapkan dulu stopwatch dan batang pengaduk, dan tepat ketika HCl dituang ke dalam beker gelas yang berisi larutan gula, stopwatch juga tepat kita nyalakan. Kemudian kita aduk hingga homogen. Segera mungkin, setelah itu kita masukkan ke dalam tabung polarimeter yang telah kita siapkan. Tentunya kita bilas dulu sebelumnya 2 hingga 3 kali. Stopwatch terus berjalan, waktu terus berjalan. Oke, jangan lupa tutup tabung polarimeter, kita bilas juga. Setelah itu kita isi tabung polarimeter hingga penuh. Tutup perlahan-lahan, tidak terlalu kuat. Dan kita pastikan tidak ada gelembung udara yang berada di dalam tabung polarimeter. Setelah kita pastikan tidak ada gelembung udara, oke, selanjutnya kita segera masukkan ke dalam water bath untuk kita kondisikan suhunya sesuai dengan suhu percobaan hingga mendekati menit pertama pengamatan, yaitu menit kelima. Sebelum menit kelima kita ambil, kita bersihkan. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam polarimeter yang sudah menyala, yang sudah kita siapkan lebih dahulu. Ya. Kemudian segera kita lakukan pengamatan. Ya. Kemudian timekeeper terus memperhatikan waktu. Tepat menit kelima nanti akan diberikan aba-aba, ya. Terus dilakukan pencarian di sini. Nah, ini kita lihat sekarang kita sudah menemukan area terang di tengah, kemudian gelap di tengah. Ya, kita
bergerak sedikit lagi, maka ketemu terang di tengah, gelap di tengah. Ya, kemudian kita menuju ke area di antaranya, yaitu area yang tampak homogen. Nah, kemudian tepat menit kelima pencarian kita hentikan dan kemudian skalanya kita catat. Kita lanjutkan kembali pengamatan alfa T untuk waktu berikutnya, yaitu 10 menit, 15 menit, 20 menit, dengan cara yang sama, hingga kita peroleh nilai dari alfa tak hingga. Kemudian kita catat semua data yang telah diperoleh, kita tuliskan ke dalam laporan, dan kemudian kita lakukan perhitungan. Demikianlah video pengenalan alat dan Oke, baik. Ya. Bagaimana, Harley? Bisa membayangkan ya, sudah ya? Saya, Bu. Oke. Erika, gimana teman-teman? Bisa difahami dengan lebih baik ya setelah melihat ya, Erika dan teman-teman ya. Nur? Berapa persen sekarang, Nur? Ya, mungkin tambah 5% saja, Bu. Tambah 5% ya, wah 55 hemat sekali ya. Nggak apa-apa ya, Alhamdulillah sudah nambah 55%. Masih ada 45%, masih cukup nih sampai pekan kelima, nanti baru kita diskusi. Oke, saya kira sementara dari saya seperti yang telah disampaikan tadi. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanya lagi? Cukup ya? Sudah semua ya? Ya, baik, terima kasih untuk perhatian teman-teman semua di hari ini. Selamat istirahat, ini mulai pagi ya, estafet ya, terus ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, dan juga Bu Farida, terima kasih. Kita bisa cukupkan pertemuan pada pagi sampai siang hari ini. Sehat semuanya, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.